Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang sholih dan sholihah, kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan kita ingin amal yang kita persembahkan kepada Allah adalah amalan yang terbaik, ya, termasuk amalan sholat kita. Karena sholat adalah amal yang pertama kali nanti dihisap, dihitung, ya, ketika nanti di padang mahsyar. Dan teman-teman adalah sangat kita perhatikan tentang kesucian, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang toharoh. Hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana membersihkan kotoran atau najis, ya teman-teman. Karena kita ingat, ya, toharoh itu artinya bersih dan suci dari hadas dan najis, ya. Nah, setelah ini kita akan simak baik-baik, ya, tentang bagaimana mensucikan najis. BSI edisi Fikih Toharoh. Toharoh artinya bersuci, ya, kemarin bersih dan suci dari segala yang kotor, bersuci dari hadas dan najis. Nah, hadas itu apa? Kemarin adalah ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil BAK, ya, BAB atau BG itu cara membersihkannya. Kalau ketika kita mau sholat maka harus berwudu dulu, ya teman-teman. Nah, kalau misalnya hadas besar haid, ya, mimpi basah, itu dengan cara mandi wajib, ya, kita untuk bersuci dari hadas besar. Nah, kalau najis itu kotorannya, ya teman-teman. Nah, kotorannya itu ada 3 terbagi. Ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat. Nah, berikut adalah contoh tutorial untuk membersihkan najis, ya. Pertama adalah najis ringan. Najis ringan contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, cuma minum dari ASI ibunya, ya, air susu ibu. Nah, ini cara membersihkannya adalah dengan kita ambil dulu tadi air kencingnya pakai tisu, kemudian kita percikan, teman-teman, ya. Kita percikan. Nah, setelah dipercikan baru kita lap kembali air kencing tersebut. Nah, sudah bersih sekarang, sudah suci tempatnya, ya. Nah, sekarang berikutnya adalah najis sedang. Najis sedang itu contohnya kotoran, misalnya BAB gitu, ya, ada kotoran bekas tai kucing atau misalnya kotoran manusia, ya, atau darah. Nah, itu kan contoh-contoh najis sedang, ya. Caranya ada dengan diambil tadi najisnya, kemudian diguyur, ya, dialirkan air. Nah, setelah dialirkan air, kemudian kita lap, ya, kita lap. Nah, akhirnya di sini tempatnya sudah suci, ya. Nah, sudah suci. Selanjutnya bagaimana kalau kotoran itu ada di baju, misalnya bekas darah haid atau misalnya kena kotoran kotoran ayam, misalnya bajunya ayam, maka kita bersihkan dulu tadi bekas darah haidnya atau tadi kotoran ayamnya tadi dibasuh, kemudian kita kucek, ya. Kita kucek pakai sabun boleh. Nah, setelah dikucek kita lihat, oh ternyata di sini nah sudah tidak ada lagi gitu, ya, bekas ininya, bercaknya. Kemudian baru kita bilas pakai air, ya. Nah, kita bilas pakai air sampai benar-benar bersih, ya teman-teman. Nah, ini tadi kalau ini untuk najis berat. Najis berat contohnya misalnya dijilat anjing gitu, ya, sendal kita, maka caranya adalah kita basuh, ya, 7 kali. Nah, caranya adalah membasuh 7 kali. Salah satunya boleh yang pertama, boleh yang kedua, ya, dengan air tanah. Dengan tanah kita bersihkan, ya. Nah, kemudian 6 kalinya berarti sisanya gitu, ya, dari 7 tadi pakai air
yang suci, air yang suci dan mensucikan. Air biasa dari kerannya sebanyak sisanya tadi. Kalau misalnya yang pertama pakai air tanah, berarti sisanya 6 kali pakai air biasa, air yang suci lagi mensucikan ya, dari air keran boleh teman-teman ya. Nah, demikianlah tadi cara untuk membersihkan najis ya teman-teman. Semoga amal kita ada amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, sebelum sholat kita harus wudhu dulu kan. Nah, sebelum berwudhu kita harus memastikan najis-najis di sekitar kita sudah bersih ya, tempatnya sudah bersih, pakaiannya sudah bersih, sudah suci ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.